Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kajian ini dengan ambil barokah atau Asmaul Husna. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam lillahi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka maqlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alimu ya Qabir ya Basir ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Rabihu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsin ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadiru ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Raufu ya Malik مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا ولي يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وعيس يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا
وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا إلا المنى بلغ مقاصدنا وقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد فضلنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم إلى جميع أخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة من تبعهم والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بحرها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجدتنا جدتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولا خصوصا الشيخ عبد المقام حنجيل والشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ أبو النقشبندي والسيد علي المالكي والسيد محمد علي المالكي والسيد علي بن أبي بكر السقف والشيخ الزبير بن السقفي وشيخنا ابن السقفي وشيخنا عبد الله بن السقفي وشيخنا أحمد بن الحزيتي وشيخنا أحمد بن الحسن السقفي ثم إلى جميع أولياء الله تعالى وعلمائه في ولايته خصوصا الإمام يحيى شرف الدين النووي صاحب الأربعين النووية والدكتور مصطفى الله محي الدين مصطفى رحمهم الله تعالى ورسولهم وفرهم وجميع أهل بيته بأن الله يرحمهم ويعطي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم شهد الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga kita bersama mendapatkan ilmu, manfaat, barokah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi wassalasun. Hadis yang ke-31 an Abil Abbasi Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun. Abil Abbas Sahl bin Sa'di berkata, ada seorang laki-laki sowan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanin nas. Saya mohon kepadamu wahai Rasulullah, berkenan menunjukkan kepada kami, menunjukkan kepadaku amal apa sih wahai Rasulullah
andai kata amal itu saya kerjakan maka manusia menyukaiku. Faqala, kemudian dijawab oleh Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallahu wazhad fi ma indan nasi yuhibbukan nasu. Izhad, wahai Sahal, izhad fid dunya, zuhudlah kamu di dunia. Yuhibbukallahu, niscaya Allah akan mencintaimu. Tadi mintanya adalah amalan yang membuat manusia ini tambah menyukainya, tapi jawabannya 2 poin. Jawaban Nabi, zuhudlah di dunia ini, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Washad fima indan nasi yuhibbukan nasu, dan zuhudlah terhadap pemberian, terhadap yang dimiliki oleh orang lain, yuhibbukan nas, maka manusia, maka orang lain akan mencintaimu. Hadis ini adalah menjelaskan tentang zuhud fit dunya, zuhud di dunia. Zuhud itu apa Pak? Zuhud itu tarku ma la yahtaju ilaihi minad dunya wa in kana halalan wal iqtisaru 'alal kifayah. Ini terlepas dari kita ini apakah bisa melakukan atau enggak, tapi kita penting mengetahui ini, itu penting supaya kita bisa meningkatkan ketakwaan kita, bisa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-zuhdu, zuhud adalah meninggalkan tarkuma la yuhtaju ilaihi, meninggalkan apa saja yang tidak ia butuhkan, meninggalkan apa saja dari dunia, atau meninggalkan duniawi yang tidak ia butuhkan, wa ingkana halalan, walaupun halal. Ini kalau kita cermati, padahal kita ini menjaga dari perkara yang halal itu juga cukup lumayan ya. Sebab kita mendapatkan perkara yang halal ini juga harus melalui proses yang halal, melalui cara yang benar. Bukan sekedar yang penting tidak mencuri lah halal, belum tentu. Menipu, kerja hasil dari penipuan, kerja dari hasil perjudian, judi dalam bentuk apapun. Itu kalau kita melihat di masyarakat, kalau tidak tahu atau bahkan mungkin lupa tentang pentingnya sesuatu yang halal, itu dihiraukan begitu saja. Pokoknya yang penting tidak mencuri. Padahal harta yang halal itu tidak kemudian tidak mencuri kemudian lantas halal semua, belum tentu. Di masyarakat kita lihat banyak sekali ada beberapa praktek-praktek apa ya, mungkin riba, praktek-praktek perjudian banyak. Lah kemudian kita mencoba mencermati dari sekian para pelaku itu sama sekali tidak merasa hal itu merupakan kesalahan, malah menjadi rutinitas hari-harinya. Sudah terpikirkan sama sekali gimana supaya keluar dari pekerjaan ini, bagaimana caranya supaya saya mendapatkan rezeki yang halal. Tidak punya kepikiran kayak gitu. Pokoknya yang penting gimana supaya saya itu mendapatkan uang dan uang yang penting tidak mencuri walaupun judi. Kurang lebihnya seperti ini, kayak gitu.
Jadi kita mencari harta yang halal itu cukup lumayan, cukup lumayan. Lah ini zuhud, ini lebih dari itu. Di tahap yang pertama mendapatkan harta yang halal, makanan yang halal, ini sudah ia capai, kemudian ia meninggalkannya. Meninggalkan ini artinya tidak digunakan kecuali memang saat butuh saja. Wal iktisaru alal kifayah, ambil cukupnya saja. Ambil cukup ini juga maknanya apa? Cukup ini menurut siapa? Ya tentu menurut agama. Contoh kayak makan ya, makan yang dicontohkan oleh Nabi itu kan, Nabi itu tidak pernah makan kenyang, makan cukup. Kalau sudah kenyang itu berarti melebihi dari cukup. Sedangkan kita ini makan seringnya kenyang, ya enggak Pak? Apalagi makanan yang enak ya. Tanduk lah, tanduk. Ini kita membahas keilmuan. Jadi terlepas dari kita ini apakah nanti akan bisa melakukan atau tidak, terlepas dari itu semua, yang jelas ini adalah ilmu, ini adalah cara untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal wara'u, kemudian ada istilah yang kedua, wara'. Ada istilah zuhud, ada istilah wara'. Kalau wara' itu tarkus syubuhat, meninggalkan barang yang tidak jelas halal haramnya. Ini apalagi ini, meninggalkan perkara yang tidak jelas halal haramnya. Biasanya itu contohnya itu sebenarnya banyak sih. Yang saya tahu biasanya itu uang pemerintahan. Uang pemerintahan itu secara umum, tapi secara umum itu dihukumi syubhat. Alasan ulama yang menghukumi syubhat itu karena campur. Uang pemerintahan itu campur antara biaya cukai yang dari jual beli yang halal dan yang haram, itu campur. Ketika campur dikatakan syubhat, tidak jelas halal haramnya. Kalau orang yang bekerja di dalam dan ia tahu sendiri pengelolaan, enggak Pak, ini ada pengelolaan yang bagus, yang ini yang dari biaya cukai minuman keras misalkan, di ini dikumpulkan di sini, ini jadi biaya cukai yang halal itu di sini. Kalau kayak gitu beda lagi. Kalau semacam itu tentu beda lagi. Kalau ada pemerintahan pengelolaan keuangannya itu dibeda-bedakan. Nah itu Masya Allah itu, Insya Allah itu calon ahli surga itu. Amin Allahumma amin. Kemudian ada ulama yang mengatakan qalu wa aqalun nasi az-zuhad. Orang yang paling cerdas akalnya itu adalah orang-orang yang zuhud. Li'annahum ahabbu ma ahabballahu wa karihu ma karahallahu min jam'id dunya. Karena orang zuhud itu tadi orang yang mengambil dunia itu sekedar kebutuhan saja. Tapi kalau kita mengingat para ulama itu yang kaya ya banyak Pak. Apakah kayak Imam Abul Hasan Asy-Syadzili yang Imam Thariqah Syadziliyah yang terkenal wali itu, dia itu orang kaya, apakah tidak disebut zuhud? Kaya. Lah praktek dari zuhud sebenarnya itu di sini, kalau di kitab sini kan meninggalkan ini maksudnya tidak memakai berlebihan. Untuk harta benda yang kita miliki, ya kita mengajar dari para ulama dan keterangan para ulama juga, itu bukan berarti kita zuhud itu melarat, enggak.
Jadi orang zuhud itu orang yang ya hatinya tidak terlalu apa yang namanya ya, hatinya tidak terlalu cinta lah sama dunia, itu tidak terlalu cinta, sehingga yang ada dengan mengelola sekian banyak perekonomian itu ya sekedar kebutuhan saja. Andai kata hilang, ada yang hilang dan masih ada sisa, dan sisa itu juga masih cukup untuk kebutuhan, ya enggak gimana-gimana. Jadi hilangnya, datangnya itu enggak begitu pengaruh kepada dia, karena mempunyai keyakinan selama saya ditakdir hidup pasti akan diberi rezeki, ditanggung rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, entah dari jalan apa terserah Allah. Akhirnya ya udah, pokoknya hatinya tidak terlalu cinta gitu aja. Sehingga kayak Imam Abdul Hasan Asyadzili, walaupun beliau ini orang yang kaya, akan tapi tidak terlalu mencintai segala kekayaannya, tidak mengganggu ibadahnya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga kewajibannya, tetap mendekatkan kepada Allah, zikir, mengamalkan amalan yang sunnah dan seterusnya. Li'annahum, kenapa di sini orang-orang zuhud dikatakan orang yang paling cerdas? Setahu saya Pak, kalau menganalisa dari keterangan ini, itu orang memang kalau dekat dengan Allah itu pasti cerdas. Orang tuh kalau dekat dengan Allah itu setahu saya dia itu pasti cerdas, sebab hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih setahu saya itu pertimbangannya panjang, langkah-langkahnya melakukan apa saja itu tidak asal melakukan, sebab ia mikir apakah ini nanti membawa dosa atau enggak. Orang yang dekat dengan Allah kan enggak asal melakukan apapun, tapi dipikir apakah ini nanti itu bagus untuk akhirat saya, apakah Allah ridho dengan saya. Kalau enggak ridho enggak dilakukan, kalau ridho ya dilakukan. Akhirnya pemikirannya itu cerdas, mampu mempertimbangkan mana yang baik, mana yang enggak. Khususnya cerdas dalam hal akhirat lah, maksudnya ini cerdas untuk akhirat itu cerdas. Alasannya li'annahum ahabuma ahaballaha, karena para orang-orang yang zuhud ini dia cinta terhadap apa saja yang dicintai Allah dan tidak suka dengan apa saja yang Allah itu tidak suka. Lah salah satu cara untuk kita itu mendapatkan semacam itu, salah satu caranya adalah dengan kita ini hidup menggunakan fasilitas dunia ini adalah ala kadarnya, secukupnya saja. Nah ini kalau kita pengen meningkatkan, kita masing-masing lah yang tahu kondisi kita masing-masing. Lah saya bekerja di kebun Pak, masa enggak boleh makan 2 piring, 1 piring setengah? Itu kan membutuhkan banyak tenaga. Kalau makan saya 1 piring, wah bisa capek Pak, bisa lemes nanti, tidak bisa mengerjakan kebun sampai siang nanti. Kalau hal itu mungkin beda lagi, karena memang kebutuhannya sedang kerja, butuh banyak tenaga, ya butuh banyak asupan makanan. Jadi makan banyak bukan untuk enak-enakan, tapi memang untuk bekerja, dan pekerjaan itu tidak lain hanya untuk memberi nafkah keluarga, dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ulama, ada Imam Syafi'i, di sini ada syair. Saya bacakan ada 5 syair, ada 5 syair, ada 5 bait syair. Cuma yang saya baca cuma yang 2 supaya tidak terlalu lama. Syairnya Imam Syafi'i tentang menghina dunia. Waman yazukid dunya fa inni
ta'amtuha wasiqa ilaina azbuha wa azabuha. Barang siapa yang mencicipi dunia, artinya ini dia yang makan melebihi dari kadar kebutuhan. Fa ini ta'amtuha, maka sungguh saya juga merasakan hal itu. Wasiqa ilaina, setelah saya pernah mengalami semacam itu, saya didatangkan, saya mengalami kehinaan-kehinaan dunia, wa adzabuha, dan siksaan-siksaan dunia. Ini kalau kita bicara tentang Imam Syafi'i, ini orang soleh, ya, pemimpin atau pendiri mazhab Syafi'iyah. Siksaan atau kehinaan bagi Imam Syafi'i itu kadang kita tidak merasa kalau hal itu adalah sebuah kehinaan. Contoh Pak, orang soleh atau orang soleh lah, contoh orang soleh, sepertinya si ulama, orang soleh aja lah, orang soleh. Orang soleh itu dia merasa kalau ketinggalan sholat jamaah satu sholatan saja, itu baginya sudah merupakan musibah yang sangat besar, sehingga ada yang menebusnya dengan melakukan sholat sunat sekian puluh rakaat, karena merasa itu merupakan suatu kehinaan, merupakan suatu siksaan di dalam hidup. Jadi bisa jadi yang dirasakan siksaan Imam Syafi'i di sini, kehinaan yang Imam Syafi'i di sini, ya ndak kemudian kehinaan kayak umumnya orang itu, mungkin saja ndak kayak gitu. Soalnya memang cara pikir ulama, cara pikir waliullah itu beda dengan kebanyakan orang. Contohnya kayak tadi, ketinggalan sholat jamaah sekali saja sudah merasa mendapatkan musibah yang sangat besar, dan itu menyiksa dirinya. Dan memang saya pernah mendengar keterangan termasuk siksaan orang soleh, Allah menyiksa orang soleh, itu termasuknya adalah kurang lebihnya semacam ini. Ada ibadah-ibadahnya yang menurun atau bahkan membuat ia berat, itu sudah cukup merupakan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang soleh. Nah, ini bisa kita rasakan bersama. Kalau kita ini berat melakukan ibadah-ibadah, itu hakikatnya ya termasuk siksaan, termasuk siksaan Allah kepada kita. Maka tinggalkanlah, angka fudulatil umur, maka tinggalkanlah menggunakan fasilitas dunia yang berlebihan. Fa'innaha, karena haramun, karena hal itu adalah haram. Haram ini jangan kita pahami kemudian ini Pak, kayak minuman keras haram, makan barang riba haram. Untuk tentu keharamannya tidak setingkat itu, tidak separah itu. Haram itu sebenarnya kalau kita pahami dari bahasa haram itu dapat menutupi, dapat menghalangi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fada angka fudulatil umur, Imam Syafi'i di sini menganjurkan supaya untuk meninggalkan menggunakan fasilitas dunia, berlebihan, karena berlebihan tersebut itu dapat menghalangi hatinya, dapat menghalangi kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haramun ala nafsit taqi, haram atas atau bagi orang-orang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab memang orang yang takwa cara pikirnya itu kalau ibadahnya kok tidak menambah dekat dengan Allah, ya sangat susah sekali.
haramun ala nafsit taqi irtikabuha. Maka para orang-orang yang takwa ini tidak haramun ala nafsit taqi irtikabuha, jadi melakukan fasilitas dunia ya, melebihi dari kadar kebutuhan, ini dapat menghalangi kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ulama yang menjelaskan al-muradu bid-dunya al-mazmumah. Sekarang ada ulama yang menyinggung dunia yang tercela. Dunia yang tercela, ad-dunya al-mazmumah talabu zaid alal kifayah. Dunia yang tercela adalah mencari lebih dari kadar kebutuhan, atau kita sederhanakan menggunakan fasilitas dunia melebihi dari kadar kebutuhan. Itu disebut dunia yang mazmumah. Jadi kita ini kalau sering menggunakan sesuatu sesuai melebihi kadar kebutuhan, ya termasuk kita ini orang-orang yang ya menggunakan dunia yang mazmumah, yang tercela. Amma tolabul kifayah fawajibun. Adapun kita mencari kebutuhan hidup sesuai kadar kebutuhan fawajibun, maka itu merupakan kewajiban, suatu keharusan, tidak tercela. Walaysa dzalika minad dunya, dan itu bukan termasuk dari dunia-dunia yang tercela. Kemudian ada makalah Imam Syafi'i lagi, tolabuz zaid minal halal uqubatun ibtalallahu biha ahli tauhid. Orang yang mencari harta halal yang lebih itu dapat uqubatun, itu dapat menjatuhkan sebuah cobaan dari Allah, cobaan ahli tauhid, bagi orang yang ahli tauhid. Faqala, oke, saya simpulkan Pak. Sabda Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallahu wa zad fima indan nasi yuhibbukan nas. Wahai Sa'ad bin Sa'ad, kalau kamu ingin dicintai oleh banyak orang, maka zuhudlah di dunia. Gunakanlah dunia sesuai kebutuhan saja, jangan berlebihan, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah pada apa-apa yang dimiliki oleh tetanggamu, oleh manusia yang lain, maka kamu akan dicintai oleh orang lain. Ada ulama yang membuat kesimpulan satu, az-zuhdu wal al-i'tirad anisyai ihtiqaran lahu. Yang namanya zuhud ini adalah kita tidak terlalu cinta kepada dunia karena menghinakan dunia tersebut. Wa kadzalika huwa tarku ma zada minal hajat minal halal, dan menggunakan harta yang halal tidak melebihi dari kadar kebutuhan. Yang kedua, mahabbatun nas tabi'atun li mahabbatillah. Kalau kita ini ingin dicintai oleh masyarakat lain, oleh masyarakat banyak, itu sesuai seberapa kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seberapa kita takwa kepada Allah, itu akan mendatangkan cinta manusia-manusia yang lain, hamba yang lain kepada dia. Sebagaimana ada sebuah hadis, ketika Allah itu mencintai hambanya, maka Allah bilang ke malaikat Jibril, saya mencintai hamba ini. Kemudian malaikat Jibril bilang ke penduduk langit,
memberitahukan bahwa Allah itu cinta kepada hamba tersebut. Ketika penduduk langit mengetahui hal semacam itu, nanti ada penduduk bumi juga akan mencintai kepada hamba tersebut. Itu salah satu caranya adalah izhad fid dunya yuhibbukallah. Caranya dengan zuhud di dunia. Kemudian yang berikutnya, kesimpulan yang berikutnya, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia, cinta berlebihan ini maksudnya, jangan salah paham Pak. Ya, cinta dunia tentu kita ini butuh dunia Pak. Kita butuh fasilitas dunia. Bukan berarti kita tidak boleh cinta sama sekali, boleh cinta tapi tidak berlebihan. Hubbud dunia ini maksudnya adalah cinta berlebihan terhadap dunia. Itu ra'su kulli khati'atin, menjadi pusat segala keburukan. Orang yang melakukan orang yang melakukan dosa, ya kayak kriminal itu, coba Pak, rata-rata itu sebab apa Pak kira-kira? Pasti ingin uang, wedoan, ya, wanita, pokoknya semuanya karena dunia semuanya. Terlalu mencintai dunia. Jadi segala kemaksiatan ini memang benar, ini kata ulama, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, terlalu mencintai dunia itu sumber dari segala keburukan. Dan mungkin untuk kali ini cukup satu hadis, ini isya kurang 5 menit, semoga manfaat barokah untuk kita bersama, amin Allahumma amin. Kita tutup dengan bacaan al-asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shallallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.